Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali dalam acara konsultasi syariah yang kami adakan setiap hari dari Senin hingga hari Ahad, insyaallah selama bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu sekalian, teriring doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap ikhtiar kita di bulan Ramadan di tengah keterbatasan yang menimpa saudara-saudara kita sesama muslim di belahan dunia. Mudah-mudahan di tengah keterbatasan ini Allah memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar terutama kepada saudara-saudara kita yang terkena efek langsung dari pandemi COVID-19. Para du'afa, orang-orang yang pendapatannya terbatas, dengan demand yang berkurang bahkan tertutup karena pandemi COVID-19, mudah-mudahan mereka bisa membersamai kita semua menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dan menerima setiap amal ibadah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang nyampe ke kami dari para penanya. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bagaimana menakar skala prioritas dalam infak dan nafkah? Dari Muhammad Fadlillah. Ya, jadi kesimpulannya berarti mana yang dipilih, infak dulu atau nafkah dulu. Nah, salah satu kriteria kita untuk menakar mana yang lebih prioritas adalah tingkat kewajiban. Jadi kalau dalam contoh sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, dari siapa? Dari Muhammad Fadlillah. Yang Muhammad Fadlillah, mana yang dipilih, infak dulu atau nafkah dulu? Nah, jadi dahulukan nafkah dulu karena kewajiban nafkah kita terhadap istri ataupun orang tua itu hukumnya wajib dalam batas-batas kemampuan kita, dalam urutan daftar nafkah yang masuk dalam kebutuhan primer atau sekunder. Sedangkan infak dan sedekah itu hukumnya sunnah, kecuali kalau Pak Fadlillah lebih dari infak, jadi sudah pada tingkat wajib. Nah, ini merujuk kepada salah satu parameter dari fikih muwazanah, di mana salah satunya adalah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nafkah kepada orang tua, kepada istri dalam batas-batas kelaziman sesuai dengan kemampuan dalam list pengeluaran yang wajib itu lebih didahulukan daripada berinfak. Nah, yang kedua setelah itu, jika kebutuhan primernya sudah terpenuhi, kemudian tersisa kebutuhan tersier rumah tangga atau orang tua atau mertua, maka jika kita ada pilihan infak atau nafkah tersier, maka nafkah duluan yang didahulukan. Nah, karena nafkah lebih prioritas walaupun sama-sama sunnah, tetapi infak bersifat berbagi, berdonasi, lebih bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian Pak Fadlillah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana cara memilih antara infak ke Palestina atau tetangga saat pandemi COVID-19 ini, Ustaz? Dari Armi Kurniawan. Ya, Pak Armi Kurniawan. Jadi mungkin kita bisa takar juga nih, mana yang lebih berat timbangannya. Boleh jadi Pak Armi lebih tahu kondisi keuangan pribadinya. Jadi pertama, jika dimungkinkan kita untuk berinfak kedua-duanya. Palestina sebelum pandemi COVID-19 memang sedang berjuang melawan penjajahan. Jadi mereka punya beban dua
musibah ganda, ya pandemi COVID-19, ya juga mereka di bawah tirani. Nah, kita juga di sini memang nyata di depan kita, bahkan boleh jadi kerabat kita itu tertimpa efek dari pandemi COVID-19. Nah, salah satu ukurannya adalah mana yang paling kritis untuk dibantu. Nah, salah satunya adalah kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, ibda biman ta'ul. Jadi mulailah dengan orang yang terdekat, atau merujuk kepada ayat Al-Quran, wabil walidaini ihsana wadzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba. Jadi kepada orang tua, kepada kerabat, kepada tetangga, itu mereka termasuk orang-orang yang prioritas dibantu. Nah, jadi karena pertanyaannya nih beragam kondisi, nah kira-kira kalau kondisinya kerabat kita kritis, pedagang retail susah untuk tidak ada pendapatan di tengah pandemi, maka merekalah yang prioritas untuk dibantu jika donasi yang tersedia itu terbatas. Donasi yang tersedia itu terbatas. Nah, demikian dari Pak Armi, ya. Allah alam. Dan selanjutnya, bagaimana hukum deposito di bank konvensional dengan kebutuhan supaya uang aman? Adapun bunga yang dihasilkan tidak dikonsumsi, tapi disedekahkan. Mohon jawabannya, Ustaz, dari Abu Zaina di Sumedang. Ya, dari Abu Zaina, Pak Abu Zaina, sebenarnya kalau targetnya untuk tabungan, mengamankan uang kita, sebenarnya target itu tidak hanya di bank konvensional, di bank syariah juga ada. Jadi kalau gambarannya hanya untuk mengamankan uang kita, maka tidak mesti di bank konvensional. Nah, hari ini bank syariah sudah tersedia. Oleh karena itu tidak diperkenankan dan tidak ada alasan darurat. Karena darurat itu tidak ada pilihan lain yang halal, sedangkan ini ada pilihan lain yang halal. Dengan adanya pilihan yang lain yang halal, maka tidak berlaku ketentuan darurat. Idza dhaqal amru ittasa'a wa idza tasa'a dhaqa. Kira-kira begitu kondisinya. Kecuali kalau pertanyaannya ada kondisi khusus. Jadi tidak diperkenankan untuk menempatkan uang kita sebagai deposito di bank konvensional dengan alasan mengamankan uang, sementara target itu bisa kita lakukan tercapai di bank syariah. Oke. Dan selanjutnya, apakah hutang riba wajib dibayarkan bila sudah terlanjur akad dengan bank konvensional? Dari hamba Allah. Ya, Bapak sekalian, misalnya dari siapa nih? Hamba Allah. Ya, dari Pak Abdullah. Jadi Pak Abdullah itu misalnya sudah mengajukan kredit pembiayaan di bank konvensional. Nah, sekarang sedang dalam angsuran. Nah, maka sebenarnya kaidah dasarnya tidak harus membayar. Jadi yang harus membayar adalah pokok utangnya. Nah, tetapi hari ini kita di tengah pilihan-pilihan fikih muwazanah, di mana kita diwajibkan oleh regulasi untuk menunaikan kewajiban kita. Nah, karena kita juga kenapa dari awal sepakat, kenapa kita dengan sadar memilih bank konvensional. Nah, oleh karena itu, kita sekarang berpikir tentang jalan keluar. Nah, kalau hari ini kita sedang dalam angsuran, maka kalau Pak Abdullah punya kemampuan keuangan untuk melunasi sebelum jatuh tempo, lakukan itu. Nah, tetapi jika tidak bisa dilakukan, maka alihkan itu ke bank syariah. Namanya take over. Jadi take over ke bank syariah. Jadi Pak Abdullah datang ke bank konvensional menyampaikan untuk take over. Nanti diproses. Nah, setelah proses administrasi selesai, selanjutnya Pak Abdullah akan melakukan angsuran pembiayaan di bank syariah, dan dalam posisi sejak tersebut maka pembiayaan di bank syariah dan transaksinya sudah sesuai syariah, insya Allah. Demikian Pak Abdullah. Dan selanjutnya, bagaimana jika ada perbedaan berat timbangan antara supplier, penjual, dan konsumen, padahal antar supplier, penjual, dan pembeli sama-sama jujur? Contohnya, saya seorang pedagang eceran yang memakai timbangan dalam berdagang. Yang sering terjadi adalah
ada perbedaan berat timbangan antara supplier, timbangan saya, dan timbangan konsumen. Dalam hal ini baik supplier saya maupun konsumen sama-sama jujur, tidak mengurangi timbangan. Tapi wallahu alam karena apa? Ada perbedaan hasil keakuratan timbangan. Mungkin faktor merek, bentuk, timbangan, dan lainnya. Bagaimana ini solusinya Ustaz? Dari Yati di Depok. Dari Mbak Yati di Depok. Ya, Mbak Yati di Depok. Jadi kalau memang ada perbedaan timbangan, maka kembali disampaikan, duduk bareng, musyawarah bareng. Kalau sekarang mungkin melalui online. Jadi disampaikan bahwa barang tersebut di timbangan kami sekian, kalau di timbangan Bapak sekian. Nah, gimana solusinya? Nah, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, yang jadi parameter ukuran adalah kesepakatan. Jadi disepakati kembali sesuai dengan tuntunan Rasulullah, al-muslimun ala syurutihim ila syaratan harrama halalan au halal haraman. Nah, yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, samhan idza ba'a, samhan idza syara, samhan idza qtada, bahwa sebaik-baiknya orang yang bertransaksi, baik pembeli ataupun penjual, merelakan hak. Apalagi dalam kondisi di mana para pihak ini orang-orang yang jujur, memenuhi janji, maka mencari jalan dengan cara kumpul bareng melalui online dan disepakati kira-kira takaran mana yang jadi referensi dan ukuran. Nah, sebaik-baiknya penjual, sebaik-baiknya pembeli adalah orang yang merelakan hak. Nah, pada saat itu apapun hasilnya, itulah yang disepakati, itulah yang disepakati oleh para pihak. Nah, Rasulullah mengatakan innamal bai'u antaradin, bahwa sesungguhnya jual beli itu atas dasar kerelaan, kesepakatan kedua belah pihak. Jika semua sudah sepakat, ridho, maka itulah yang dicap oleh Rasulullah sebagai transaksi yang menuai keberkahan. Gitu. Demikian. Dengan selanjutnya, jika maksimum bagian yang boleh diambil oleh amil zakat atau semisalnya adalah 12,5%, bagaimana dengan lembaga penyalur bantuan dari yayasan di luar negeri, sedangkan yayasan di luar negeri tersebut sudah mengambil porsi bagiannya? Misalnya, yayasan di luar negeri tersebut mengambil bagian 7,5%, apakah yayasan di Indonesia hanya berhak sisanya, yaitu 5%? Dari Pak Hendro di Bekasi. Ya, baik, terima kasih Pak Hendro di Bekasi. Mungkin kita contohkan biar lebih tergambar jelas. Jadi misalnya Pak Hendro mengelola lembaga amil zakat, kemudian bekerja sama sinergi dengan salah satu lembaga di luar negeri. Nah, kemudian lembaga di luar negeri menyalurkan ke lembaga di Bekasi untuk disalurkan kepada para du'afa. Nah, jadi kedua lembaga tersebut, baik yang di Bekasi ataupun di luar negeri, itu totalnya tidak boleh melebihi 12,5%. 12,5%, berapapun komposisinya. Nah, misalnya berarti kalau yang di sana sudah mengambil 7%, maka sisanya berarti sisa dari 7%, berarti tinggal 5,5%. 5,5%. Jadi walhasil kesimpulannya tidak boleh melebihi dari 12,5%. Nah, hal ini sebagaimana pendapat Imam Syafi'i terkait dengan ini, bahwa porsi dari amil sebagai pengelola zakat itu tidak boleh dari 1/8 sebagai reward, apresiasi atau fee terhadap skill dari para amil yang telah mengurus dari penghimpunan hingga pendistribusian. Jadi berbagi berapapun nominalnya antara mitra dan pengelola, yang penting tidak melebihi 12,5%. Yang selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang sakit sudah 2 tahun, istirahat di tempat tidur, bisa ke kamar mandi, tapi kadang suka sakit-sakit, tidak bisa jalan. Bolehkah saya bertayamum? Dari Ibu Ayu. Ya, jadi memang yang jadi referensi adalah medis. Jadi apakah ibu bisa menunaikan sholat itu harus dengan wudhu ataupun dengan tayamum? Kan salah satu uzur yang dibolehkan untuk kita bertayamum itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah
memang airnya tidak ada. Yang kedua adalah sakit. Nah, sakit itu bisa bermakna apabila kita menyentuh air maka akan memperparah sakit kita. Atau yang kedua, kita tidak mampu untuk mengambil air. Nah, ibu bisa mengukur jika sudah tidak bisa mengambil air maka diperkenankan untuk tayamum. Tetapi ibu jika masih bisa dalam kondisi sekarang untuk berwudu, itu maka berwudu. Nah, jadi sampai tingkat mana ibu diperkenankan untuk bertayamum. Nah, kira-kira saya memberikan gambaran tentang parameternya. Jika ibu masih bisa untuk berwudu, berwudu. Jika sudah tidak bisa karena kondisi sakit yang bertahun-tahun di atas ranjang, misalnya kesulitan untuk ke kamar mandi, maka bisa tayamum. Nah, mana pilihan? Nah, ini sesuai dengan kondisi ibu. Yang jelas nas kita sudah menegaskan fattaqullaha mastata'tum, tunaikanlah urusan sesuai dengan kemampuan. Nah, mana yang ibu bisa itu lakukan. Berwudu misalnya jika mampu, jika tidak mampu bertayamum. Yang penting kita tunaikan semampu ikhtiar kita. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu dikeluarkan zakatnya jika usaha kita ini masih dalam pembiayaan bank? Dari Onai Sumanto. Ya, jadi kalau misalnya dari Pak siapa? Pak Onai. Pak Onai. Jadi Pak Onai ini punya pembiayaan rumah. Jadi beberapa rumah, ada 5 rumah sedang dalam angsuran di bank syariah. Nah, kemudian 5 rumah tersebut itu disewakan. Nah, apakah hasil sewa tersebut diwajibkan zakatnya? Nah, ini memang perbedaan pandangan di antara fikih. Nah, sebagian tidak mewajibkan, sebagian mewajibkan. Sebagian tidak mewajibkan karena rumahnya masih dalam angsuran. Berarti belum memenuhi kriteria kepemilikan sempurna. Karena salah satu kriteria wajib zakat adalah barang tersebut dimiliki secara sempurna. Sementara kalau barang sedang dalam angsuran belum sempurna, seperti layaknya gadai, seperti layaknya piutang. Nah, menurut sebagian yang lain diwajibkan karena barang tersebut walaupun belum dimiliki sempurna itu dikomersilkan, jadi menghasilkan. Nah, oleh karena itu mungkin kesimpulan jawabannya, jika rumah tersebut itu bukan untuk jika rumah tersebut rumah yang ditempati kebutuhan primer, nggak wajib zakat. Jika rumah tersebut rumah tidak ditempati kedua ketiga yang dalam angsuran, tidak wajib zakat menurut sebagian ulama. Tetapi jika rumah tersebut dikomersilkan, disewakan, nah menurut pendapat saya itu wajib dizakati. Berapa zakatnya? Nah, kalau rumah tersebut disewakan berarti mengikuti zakat pertanian, ditunaikan saat yang menyewa itu membayar. Berapa persen? 5% dari pendapatan mengikuti zakat pertanian atau zakatul mustaghallat. Nah, tetapi kalau dibisniskan layaknya investor, layaknya perniagaan perdagangan, maka ditunaikan 2,5% setelah melewati 12 bulan. Dikomersilkan berarti wajib dizakati. Nah, demikian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum jual beli trading dari hamba Allah? Ya, jadi jual beli kredit itu dibolehkan. Trading, trading. Oh, jual beli trading. Nah, dari Pak siapa? Hamba Allah, sih. Ya, jadi Pak Abdullah, jadi jual beli trading ini mungkin beragam praktek. Nah, tetapi yang bisa saya sampaikan adalah ada rambu-rambu, doabit, fikih. Jadi kalau yang kita lakukan adalah membeli saham, baik dengan tujuan investasi atau jual beli saham, itu diperkenankan. Sebagaimana fatwa DSN tentang pedoman transaksi saham di bursa. Nah, di fatwa DSN juga menjelaskan tentang transaksi ilmu hitam, transaksi yang terlarang dalam bursa, seperti margin trading dan sejenisnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita jadikan patokan mana transaksi investasi dan jual beli yang diperkenankan, mana transaksi yang masuk dalam kategori main saham.
Nah, jadi kalau kita membeli untuk investasi layaknya investor pada umumnya, atau kita jual beli saham untuk mendapatkan margin dari penjualan, menurut saya nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau melakukan transaksi sebagaimana daftar transaksi yang terlarang dalam fatwa DSN seperti margin trading dan sejenisnya, berarti itu masuk dalam transaksi ilmu hitam, transaksi yang terlarang. Nah, demikian ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, berarti akad yang mengandung riba, misal akad-akad KPR di bank konvensional, sudah otomatis batal atau gugur? Bila batal, konsekuensinya apa saja? Apa saya harus mengembalikan rumahnya tersebut ke bank konvensional? Dari Fulan. Ya, jadi ini memang ada potret yang berbeda. Kalau potret fikihnya, potret syariah jelas batal, bukan tidak sah. Karena apa? Karena objeknya tidak sesuai syariah, karena transaksinya tidak sesuai syariah. Layaknya kita membeli barang-barang yang tidak halal, ya, memberi barang-barang yang, ya, membeli khomer, ya, sebenarnya karena objek yang tidak halal itu dikategorikan objek yang ghairu mutaqawwam bahasanya, jadi tidak bernilai secara syariah. Oleh karena itu gugur transaksinya, batal transaksinya. Harusnya dipasah. Nah, tetapi peraturan perundang-undangan kita nih memotret lain sebagai transaksi, karena nasabah datang secara ridho, rela dulu memilih, maka ini dipandang sebagai transaksi yang sah. Ini ada dua pandangan. Nah, menurut fikih batal, menurut peraturan ini sah. Nah, maka menurut saya selanjutnya sudah tidak usah gamang lagi, lakukan take over ke bank syariah. Jadi kalau masih melakukan angsuran, take over ke lembaga keuangan syariah. Sehingga selanjutnya setelah take over, maka kita bisa itminan, tumakninah, menenangkan hati, angsuran di konven kita sudah kita alihkan ke bank syariah. Demikian, Ustaz. Yang selanjutnya, berapa bagian pengelola wakaf? Apa yang dilakukan pengelola jika aset wakafnya berkurang? Ya, jadi yang pertama adalah hak nazir. Jadi dari siapa nih? Dari hamba Allah saja. Ya, Pak Abdullah. Jadi kalau saya mewakafkan rumah ke Pak Abdullah untuk dikelola, di maintenance, agar manfaatnya bisa disalurkan, dirasakan oleh para du'afa, katakanlah para du'afa. Nah, maka Pak Abdullah beserta tim sebagai nazir wakaf itu berhak atas maksimum 10% dari benefitnya. Jadi kalau aset wakaf itu menghasilkan, misalnya wakaf uang dikelola, jadi ada wakaf 10 juta ditempatkan di bank syariah, katakanlah misalnya bank syariah Mandiri, kemudian setelah 3 bulan mendapatkan keuntungan 3 juta, maka Pak Abdullah berhak sebagai nazir mendapatkan biaya atau fee maksimum 10% dari 3 juta dari 3 juta tersebut. Nah, tetapi kalau yang dikelola adalah aset-aset yang belum menghasilkan, seperti rumah langsung disewakan, seperti rumah langsung digunakan untuk lembaga pendidikan, untuk anak-anak yatim yang membutuhkan, nah maka biaya itu bisa kita ambil dari biaya operasional yang lain seperti infak dan sedekah atau dana sosial keagamaan lainnya. Jadi kata kuncinya adalah 10%. Sudah terjawab ya? Udah ya? Oke. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana hukum membayar zakat dengan uang? Dari Fahmi Syam. Iya, boleh. Pak Fahmi ya? Dari mana? Pak Fahmi boleh membayar zakat dengan uang. Jadi kewajiban zakat kita itu boleh ditunaikan sesuai dengan jenis wajib zakatnya. Jadi kalau kita jual dagangan baju, ya boleh dengan bajunya. Kalau kita jualan beras, boleh dengan berasnya. Nah, kalau kita profesional, ASN, ya boleh dengan uangnya. Nah, yang kedua,
boleh menyalurkan dengan dana tunai melalui mobile banking. Kita transfer melalui amil zakat berapa persennya. Jadi boleh dengan uang tunai atau sejenis barang dari aset kelolaan kita. Nah, itu diperkenankan. Nah, hal ini pada umumnya merujuk kepada mazhab Hanafi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah bahwa target dari zakat itu sesungguhnya adalah membantu meringankan para du'afa. Nah, kalau ini yang jadi kata kuncinya, maka semakin memenuhi kebutuhan du'afa dan mustahik, maka diperkenankan. Karena kebutuhan mereka tidak hanya uang, maka apapun bentuknya yang bisa memenuhi kebutuhan mereka, termasuk barang yang jenis inventory kita, maka itu diperkenankan. Jadi anfa' lil fuqara wa aslah lil agniya. Selanjutnya, Ustaz, berarti tabungan haji yang sudah disetorkan sama dengan kasus tidak milkut tam walaupun sudah nisab kah? Iya, betul. Jadi ini angsuran haji ya? Iya, betul. Betul. Jadi kalau kita mengangsur haji, sebenarnya dana yang kita bayarkan baik sebelum pengumuman Menteri Agama ataupun setelahnya, katakanlah 28 juta. Sebagai contoh, saya terus terang belum hafal nih angkanya. Katakanlah 28 juta, maka yang 28 juta itu sebenarnya sebagai fee biaya perjalanan. Ya, seperti kita naik angkot ke Jakarta, misalnya biaya 5.000. Jadi uang yang kita bayarkan sudah sebagai fee. Kompensasinya adalah nanti biaya perjalanan haji beserta beserta catering, pemondokan selama di haji sampai pulang. Jadi uang dulu, baru kemudian manfaat perjalanan haji akan kita dapatkan. Jadi biaya dulu baru. Nah, sehingga sebenarnya menurut saya pribadi itu tidak wajib zakat karena biaya itu sebagai fee dan tidak memenuhi kriteria kepemilikan secara sempurna sebagai salah satu wajib zakat. Ya. Demikian, Ustaz. Dan selanjutnya, apa benar dalam akad mudharabah tidak boleh dijaminkan? Apakah hubungan jaminan dana dengan LPS dalam pandangan syariah? Dari Pak Surya. Coba ulangi lagi, Ustaz. Apa benar dalam akad mudharabah itu tidak boleh dijaminkan? Apakah hubungan jaminan dana dengan LPS dalam pandangan syariah? Dari Pak Surya. Iya. Jadi ini perlu dijelaskan juga nih maksud dari jaminan tersebut. Jadi kita coba bedah ya satu-satu. Jadi saya Pak Surya ya. Jadi saya invest 10 juta ke Pak Surya. Investasi kita selama 1 pekan. Pak Surya kemudian mengelola itu dengan jualan masker dan sanitizer. Nah, di akhir pekan kita berbagi hasil sesuai dengan realisasi. Berapa untung nominal yang muncul ya sesuai dengan realisasinya. Nah, kalau jaminan yang dimaksud adalah bahwa Pak Surya harus untung berapapun hasilnya, itu nggak boleh. Satu, kalau itu yang dimaksud. Yang kedua, namanya al-qat'u fi ribhi. Kalau dalam bab musyarakah tidak diperkenankan oleh fatwa DSN, oleh standar IOV di Bahrain juga tidak diperkenankan. Clear, tidak boleh. Kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, jika yang dimaksud adalah jaminan pembiayaan dalam murabahah sebagaimana yang diterapkan di lembaga keuangan syariah. Jadi Pak Surya mengajukan pembiayaan mudharabah ke bank syariah, kemudian bank syariah sebagai pemilik modal insert dana 10 juta tetapi minta jaminan. Nah, jaminan itu berlaku sebagai safety. Maksudnya kalau Pak Surya kalau bisnisnya nanti rugi akibat one prestasi yang dilakukan oleh Pak Surya, maka dana ini boleh dijual, dieksekusi, nanti yang diambil oleh bank syariah sejumlah modal yang dikeluarkan, sementara kelebihannya akan dikembalikan. Sementara kalau usahanya rugi bukan karena Pak Surya tetapi karena pandemi COVID-19 atau di luar keinginan kita, maka jaminan itu akan dikembalikan. Nah, kalau dalam kondisi kedua ini diperkenankan sebagaimana fatwa DSN tentang at-tamwil al-mawthuq birrahan. Nah, yang ketiga, keberadaan LPS
itu sesungguhnya sudah diatur juga dalam fatwa DSN ya, tentang penjaminan ini. Jadi sebenarnya diperkenankan LPS untuk ikut serta menjamin baik dari sisi funding atau financing. Nah, dengan akad-akad yang seperti yang dijelaskan dalam fatwa DSN, yaitu kafalah. Kafalah, baik kafalah dengan ujroh ataupun tanpa ujroh, baik dengan fee atau tanpa fee. Jadi itu kira-kira 3 kondisi penjelasan tentang jaminan. Demikian Pak Surya, wallahu alam. Bagaimana hukumnya ketika kami mengikuti keputusan takmir dengan tidak ikut salat Jumat dan diganti salat zuhur saat pandemi COVID-19, walaupun di masjid kami juga masih ada yang melaksanakan salat Jumat? Dari Pak Iwan dari Sragen. Ya, Pak Iwan, jika di daerah Pak Iwan itu otoritas sudah menetapkan tidak boleh berkumpul, berkerumun, harus ada physical distancing, maka menurut saya sudah pilih di rumah, sholat zuhur di rumah. Selama otoritas di sana, di tempat Bapak tinggal, otoritas medis dan kesehatan menyimpulkan bahwa sholat Jumat atau sholat berjamaah, sholat taraweh, sholat id itu akan berpotensi penularan. Nah, karena sesungguhnya para ulama juga memperkenankan, Imam Malik misalnya membolehkan sholat Jumat ditinggalkan karena hujan lumpur. Rasulullah juga telah memberikan tuntunan kepada kita. Salah satunya adalah hadis riwayat Muslim, la yuridu mumridun ala musih. Orang sakit tidak boleh ketemu dengan orang sehat. Hadis lain riwayat Bukhari, firra minal majdzumi kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa. Nah, jadi pilihan kita untuk sholat di rumah, sholat wajib selama pandemi ini, sholat taraweh, sholat Jumat itu sesungguhnya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sebagaimana kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Memilih untuk memitigasi risiko dari pandemi COVID-19 lebih didahulukan daripada mengambil manfaat pahala sunnah. Nah, selanjutnya mungkin ada dinamika di lapangan untuk mengedukasi. Nah, kalau edukasinya butuh waktu, nah itu ada hal teknis yang mungkin Bapak lebih paham daripada saya. Tetapi kira-kira itulah rambu-rambunya ya. Pertanyaan selanjutnya. Akhir-akhir ini banyak sekali tren pembelian emas batangan maupun emas perhiasan. Pertanyaannya, apakah jika kepemilikan zakatnya itu sudah nisab dan haul, apakah boleh dizakati dengan mata uang atau tetap dengan emasnya? Ya, yang pertama, kalau emas itu sebenarnya nyicil, maka emas yang dicicil tersebut itu tidak wajib zakat menurut ulama yang berpendapat bahwa barang yang masih dalam bentuk piutang itu tidak wajib zakat karena belum dimiliki secara sempurna. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kita beli titip emas sebagaimana yang terjadi sekarang. Jadi beli online, kita beli emas, jadi kita beli transfer uang dari mobile banking kita dikonversi menjadi emas dan emasnya telah mencapai minimum 85 gram emas, maka ia wajib zakat setelah melewati 12 bulan sebesar 2,5%. Nah, 2,5% tersebut itu boleh ditunaikan dalam bentuk rupiah. Bapak ambil mobile banking, auto debit di debit dari rekening kita, salurkan ke lembaga ambil zakat yang amanah dan profesional. Jadi boleh ditunaikan dalam bentuk mata uang, alat tukar seperti rupiah. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana dengan zakat saham? Apakah saham wajib dizakati? Dari Pak Nasubiansyah. Ya, betul. Jadi apabila Bapak memiliki saham, maka berlaku ketentuan zakat perdagangan atau zakatut tijarah, di mana ketentuan minimumnya adalah apabila pokok modal saham ditambah dividen dikurangi biaya operasional jika ada, itu menghasilkan nominal senilai 85 gram emas, atau kita contohkan 70 juta. Jadi apabila total modal ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional jika ada, itu menghasilkan
70 juta sebagai kira-kira nanti Bapak bisa menghitung sendiri berapa nilai emas dari 85 gram sekarang. Nah, maka itu wajib dizakati sebesar 2,5%. 2,5%. Jadi patokannya adalah minimum senilai 85 gram emas dizakati sebesar 2,5%. Begitu Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, untuk zakat pekerjaan itu atau zakat profesi itu kalau dibayar bulanan itu boleh atau tidak? Atau tetap dihitung sedekah? Atau kalau di akhir tahun tidak ada tabungan, bagaimana dari Sally? Ya, Ibu Sally ya. Jadi zakat profesional itu wajib zakat menurut peraturan perundang-undangan kita seperti yang ditegaskan dalam PMA ya, dalam peraturan Menteri Agama nomor 51 atau 52, coba bisa dicek sendiri. Nah, yang penting menurut peraturan perundang-undangan kita, profesional seperti ASN, pegawai, advokat, akuntan, aktor, aktris, selebgram itu wajib zakat. Bagaimana ketentuannya? Dia mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di mana apabila minimum pendapatan rutinnya itu senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. Jadi minimum, katakanlah ini bervariasi, silakan Ibu memilih sendiri. Apabila minimum penghasilannya 6.530.000 atau 5.240.000, maka wajib zakat sebesar 2,5% saat menerima gaji. Ya, peraturan perundang-undangan ini merujuk kepada model mal mustafad yang pernah dilakukan di era sahabat dan Rasulullah, sebagaimana penegasan sahabat, man istafada malan falahu rizquhu. Demikian ya. Jadi maaf, berarti kata kuncinya boleh, jadi ditunaikan bulanan saat menerima gaji ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah zakat mal dari muzaki boleh kita salurkan dalam bentuk paket sembako untuk diberikan kepada mustahik? Dari Fata di Solo. Ya, dari Pak Fata boleh Pak. Jadi boleh disalurkan dalam bentuk sembako sebagaimana merujuk kepada penegasan dari mazhab Hanafi bahwa yang didonasikan, yang disalurkan itu adalah yang memenuhi kebutuhan mustahik. Mau barang, mau jasa, mau manfaat, mau uang tunai diperkenankan. Jadi kriterianya boleh disalurkan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Uang mungkin lebih liquid, atau barang, atau kalau di sana lebih bermanfaat sembako, maka sembako. Pertanyaan selanjutnya terkait zakat penghasilan, apakah dihitung dari pendapatan kotor atau bersih dari bulan? Ya, jadi kaidah dasarnya adalah dari net. Jadi setelah dikurangi kebutuhan utang jatuh tempo dan kebutuhan. Nah, tetapi Bapak juga bisa menunaikan sekaligus. Jadi sebelum dikurangi dengan kewajiban primer dan utang jatuh tempo langsung keluarkan. Nah, sebagaimana dipraktekkan oleh lembaga-lembaga amil zakat saat ini pada umumnya, di mana seperti karyawan yang saat gajian langsung dikeluarkan. Karena juga nominalnya tidak terlalu banyak. Misalnya bagi yang berpenghasilan 6.530.000 itu wajib zakatnya mungkin sekitar kira-kira ya 130.000. Nah, sementara kalau kita bawa itu ke ibu-ibu, mak-mak di rumah, boleh jadi ada daftar kebutuhan yang mungkin primer, mungkin sekunder, mungkin mungkin pelengkap. Nah, oleh karena itu pilihan tadi langsung dikeluarkan itu lebih mengamankan dan memastikan bahwa kita telah berdonasi, apalagi di tengah keterbatasan saudara kita pandemi COVID-19 ini. Baik. Pertanyaan selanjutnya, pendapatan sudah memenuhi nisab minimum zakat, tapi punya angsuran mobil sebesar 40% dari gaji. Apakah wajib zakat? Berapa besarannya dari bulan? Ya, jadi ini memang Bapak lebih tahu kondisi di lapangan.
Nah, tetapi saya bisa menjelaskan rambu-rambunya. Memang pertama adalah dari net. Jadi Bapak kurangi dulu kewajiban dan utang jatuh tempo, baru kemudian tunaikan. Atau Bapak keluarkan langsung, toh juga biasanya nominalnya tidak terlalu besar kok. Gitu, kita sudah mengamankan untuk berdonasi. Nah, baru kemudian kita bawa ke rumah, kita keluarkan kewajiban zakatnya. Nah, jika pilihan kedua langsung dikeluarkan dengan nominal yang sebenarnya tidak seberapa, tapi di sisi lain saudara kita hari-hari ini sangat membutuhkan, maka jika dipandang kondisi kedua ini, pilihan kedua tidak mengganggu terlalu banyak dengan kebutuhan internal keluarga, maka menurut saya lebih maslahat buat du'afa langsung keluarkan. Toh juga yang dikeluarkan sebenarnya nominalnya tidak mengganggu keuangan di keluarga. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya punya usaha wedding organizer yang belum syar'i, ada risk pengantin, musik, dan tamu bercampur baur. Apakah kami berdosa kalau masih ada ikhtilat saat customer tidak mau dipisahkan antara tamu laki-laki dan perempuan? Bagaimana kalau customer kita itu non-muslim, apakah boleh diterima? Dari Lucky di Bogor. Ya, jadi kita sekarang memikirkan solusi. Jadi menurut saya, kalau Bapak Ibu sebagai owner atau yang punya kebijakan di perusahaan penyedia jasa wedding tadi, buatlah layanan yang sesuai dengan adab-adab dan etika keislaman, kesantunan dan fitrah. Dibuat aja wedding-wedding yang tidak ada unsur yang melanggar syariah, Tentu calon klien kita juga harus kita pilih. Jadi misalnya inilah paket yang kita paketnya seperti ini. Jadi paketnya adalah berarti kalau pengantin perempuan ya memang pilihan kami ya harus berjilbab. Berarti kami hanya menerima klien-klien yang bisa sesuai dengan SOP. SOP-nya misalnya ini dia weddingnya. Tanpa musik yang glamor. Kalau memang pengantin putri ya memang kami hanya menerima yang siap berjilbab. Menurut saya pribadi itu harus disiapkan dari sekarang. Inilah format wedding kami. Bapak yang kami terima sebagai klien berarti yang bisa mengikuti ini. Begitu ini. Nah mungkin ini ada banyak PR nih kalau dieksekusi. Nah saya kira-kira serahkan, tetapi kalau itu sudah bisa dieksekusi maka itu menurut saya bagian dari progres dari perjuangan dedikasi kerja dakwah kita di perusahaan tempat ibu atau bapak bekerja ya. Demikian. Dan selanjutnya, Ustaz, zakat polis asuransi bagaimana menurut Ustaz? Ya, tadi mungkin lagi-lagi kita bicara tentang ketentuan. Jadi kalau premi yang dibayarkan itu sebagai dana tabarruk, kan itu bukan milik personal peserta, jadi tidak wajib zakat. Tetapi kalau yang dimaksud adalah bagian dari dana yang diinvestasikan, dana kita diinvestasikan oleh pihak asuransi sebagai penerima kuasa kita, baru kemudian dibagi hasilkan, maka dana itu milik kita dan wajib zakat. Jadi semuanya mengikuti ketentuan setelah de facto dan de jure bahwa dana tersebut telah menjadi milik kita. Jadi kita bagi dua nih, dana tabarruk dan dana bagi hasil. Kalau dana tabarruk tidak wajib zakat, tetapi kalau dana bagi hasil wajib zakat. Nah, sekarang udah jam berapa ya? Sekarang sudah jam 5.45. 5, ada berapa pertanyaan lagi? Ada. Yang edisi Ramadan? Banyak ya? Baik, kita berapa menit lagi ya? 15 menit lagi ya? 10 menit lagi ya? Baik, 10 menit lagi edisi Ramadan. Yang selanjutnya, bagaimana dengan jual beli mata uang? Ya, jual beli mata uang itu diperkenankan jika yang dimaksud adalah pertukaran antara mata uang yang berbeda, rupiah dengan real, maka si penjual boleh ngambil margin dengan syarat cash dan tunai. Sebagaimana hadis Ubadah bin Somit, fa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Baik, lanjut.
Bagaimana hukum bagi dropshipper yang terus-menerus jualan tanpa melihat barangnya terlebih dahulu? Namun dropshipper tersebut sudah melihat testimoni bagus dari pelanggan lainnya melalui komen dari pembeli. Ya, jadi dropship itu boleh intinya. Jadi pilihannya dua. Dia jual jasa mencarikan pembeli atau mencarikan penjual. Jadi seperti saya dropshipper. Saya share produk melalui WA group atau akun. Nanti setelah ada calon pelanggan, maka saya terima uangnya baru saya belikan. Nah, format pertama saya dapat fee saja karena saya bukan penjual, karena mempertemukan antara pembeli dan penjual. Kalau dalam bahasa fikih muamalahnya berlaku ketentuan akad ijarah. Jadi dapat fee yang halal insya Allah selama barangnya barang yang halal. Nah, yang kedua, atau saya jualan. Jadi jualan adalah berarti saya beli dulu dari supplier, baru kemudian saya jual kepada pelanggan atau pembeli tersebut. Berarti saya sebagai penjual dan berhak untuk menentukan marginnya. Transaksi ini clear halal walaupun barangnya belum dilihat, selama belum dilihat fisiknya maksudnya, tetapi sudah dilihat melalui gambar. Nah, jadi pastikan bahwa si dropshipper ini sudah melihat melalui gambar, melalui online jenis barang yang akan menjadi objek transaksinya supaya terhindar dari gharar gitu. Nah, hal ini merujuk kepada kriteria fikih bahwa barang yang dibeli yang belum dilihat itu diperkenankan selama sudah diketahui kriterianya atau mausufi dhimmah. Demikian ya. Dan yang selanjutnya, misalnya besaran zakat yang dibayarkan itu 175.000, lalu digenapkan jadi 200.000, apakah boleh, Zed? Itu ihsan, itu kebaikan. Jadi kewajiban kita satu, kita berinfak dua. Nah, justru dibolehkan. Ya. Satu lagi, Zed. Oh ya, paling satu lagi. Sejauh mana peran DSN dalam pencapaian target? Terkadang SLA dan target sangat kejam hingga banyak marketing bank syariah yang berperilaku curang. Apakah gaji kami masih halal? Ya, ini kan memang pertanyaan umum banget ya. Jadi mungkin kita baiknya pertama memang ini menjadi muhasabah kita bersama, bahwa kita semua harus memastikan di setiap unit tempat kita bertugas untuk berikhtiar semaksimal mungkin tidak ada penyimpangan syariah. Nah, yang kedua, kita juga harus proporsional melihat kira-kira penyimpangan di mana aja. Nah, kalau kira-kira core bisnisnya halal, sementara penyimpangan juga tidak seberapa, di titik berapa, maka itu menjadi momentum kita untuk memperbaiki. Nah, saya tidak mengetahui nih di mana yang ditanyakan. Nah, tetapi jika kondisi yang dimaksud dengan pertanyaan adalah perusahaan tempat kita bekerja, misalnya bank syariah, perusahaan yang sesuai dengan koridor syariah, mendapatkan izin operasional dari otoritas dan DSN, kemudian di beberapa pembiayaannya ada penyimpangan, maka tidak serta-merta berarti seluruh gaji kita tidak halal. Enggak, menurut saya halal. Nah, selanjutnya kita, menurut saya, sosok yang tidak hanya bekerja tetapi punya tanggung jawab sosial untuk memperbaiki semaksimal mungkin. Nah, demikian. Oke. Baik, Bapak sekalian, beberapa pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi hari Senin. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bersama kami. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan setiap ikhtiar kita, memberikan kita sehat walafiat, bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan fikih ibadah, fikih muamalah, fikih Ramadan, atau fikih lainnya dengan mencantumkan identitas, pertanyaan yang jelas, dan hashtag edisi Ramadan. Untuk memperjelas
Untuk mengajukan pertanyaan bisa melalui Instagram Muamalah Daily atau melalui call center kami 0812 8910 5575. Nah, saya ulangi ya, 0812 8910 5575. Kita insya Allah akan ketemu lagi besok dalam jam yang sama, yaitu jam 5. Mudah-mudahan kita bisa akhiri 5.30 atau 5.45. Nah, Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian juga bisa merujuk kepada akun-akun kami, Instagram Muamalah Daily, Twitter, Facebook Muamalah Daily, di Telegram juga Muamalah Daily, atau Bapak Ibu bisa download aplikasi kami di Play Store Muamalah Daily. Di sana bisa ditemukan jawaban dari pertanyaan kekinian dalam bentuk tulisan atau video. Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tulisan saya di rubrik Fikih Muamalah, Fikih Milenial setiap hari selain Ahad di Koran Republika, atau bisa juga mendapatkan buku-buku terbitan kami seperti buku ini. Yang pertama, Ini Dulu Baru Itu, tentang fikih prioritas. Ini dia 3 jilid tentang fikih muamalah kontemporer seputar transaksi, bisnis, keuangan, ziswab, fikih keluarga, fikih sosial yang keseharian. Nah, kemudian ini tentang maqasid bisnis, ini usul fikih muamalah, ini fikih muamalah, dan ini riba dan gharar, dan ada satu lagi tentang fikih zakat kontemporer. Nah, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita, memberikan kepada kita sahabat. Insyaallah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.